materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aulia Sapitri, dan yang kedua ada Muhammad Fajar, yang ketiga ada Mutiara Sabina, dan yang keempat ada Rita Falia Sabitini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang ukuran pemusatan. Apa sih ukuran pemusatan? Nah, ukuran pemusatan yaitu suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu min, median, dan modus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang min atau rata. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang rata atau min. Rata hitung atau lebih dikenal dengan rata merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena mudah dimengerti dan perhitungannya juga mudah. Menghitung rata-rata data tunggal dibedakan antara min data tunggal dengan min data kelompok. Menghitung rata-rata data tunggal dengan 2 rumus, yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X terusnya per N. N itu adalah banyak data, atau pakai rumus yang kedua yaitu X sama dengan min sama dengan sigma X1 per N. X nya itu min, sigma X1 nya itu jumlah setiap data, dan N nya itu banyak data. Berikut adalah salah satu contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah tabel, yaitu tabel nilai statistik mahasiswa. Nah, di sini ada nilai dan preferensi. Nilai yang keempat preferensinya 1, nilai yang kelima preferensinya 1, dan seterusnya sampai nilai yang ke-10 yaitu preferensinya 1. Sebelum masuk rumus, kita hitung dulu jumlah dari datanya itu berapa, yaitu 4, 10, 9. Jumlah dari nilainya itu 49. Habis itu banyak datanya itu ada berapa, yaitu ada 7. Kita masukkan ke dalam rumus. Min sama dengan sigma X1 per N, yaitu 49 per 7 sama dengan 7. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah min dari data berikut, yaitu ada 6, 7, 5, 6, 9, 6, 8, 6, 5, 6. Dan penyelesaiannya itu 6, 7, datanya itu kita tambahkan dulu semuanya, yaitu 6 tambah 7 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya dibagi 10. 10 nya itu dari jumlah dari banyak datanya. Nah, hasilnya 64 per 10, hasilnya 6,4. Nah, sedangkan pakai cara yang kedua, yaitu X sigma X1 per N, yaitu sama dengan 64 dari jumlah data per 10 dari banyak data, yaitu hasilnya 6,4. Selanjutnya ada median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada bahasan median ini, kamu bisa perhatikan jumlah data yang ada. Misal, datanya itu ganjil atau genap. Untuk N, bila ganjil, menggunakan rumus data N plus 1 dibagi 2. Dan untuk N bilangan genap, menggunakan rumus N dibagi 2. Nah, untuk contoh soal yang pertama, hitunglah median dari A 6, 8, 15, 16, 9, 22, 21, 25, dan 18. Yang B ada 42, 72, 35, 92, 67, 85, 72, 81, 51, dan 56. Untuk penyelesaian yang A, yaitu kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu ada 6, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 22, dan 25. Karena N sama dengan 9, yaitu dari 6 sampai 25 itu ada 9 bilangan ganjil, maka median nilai dari
kita jumlahkan 9 ditambah 1 dan dibagi 2, yaitu hasilnya 5. Jadi data yang kelima itu 16. Jadi untuk jawabannya mediannya adalah 16. Dan untuk yang B, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk data mediannya bisa kita lihat di tengah-tengah ada angka 67 dan 72. Itu nanti ditambahkan lalu dibagi 2 dan hasilnya menjadi 69,5. Jadi untuk mencari data median yang genap, kita tinggal tambahkan 2 angka yang ada di tengah itu. Yang data kelima dan yang keenamnya kita tambahkan lalu dibagi 2. Jadi hasilnya 69,5. Selanjutnya ada modus. Modus atau nilai yang sering muncul, biasanya dilambangkan dengan MO. Kalau data yang kamu peroleh merupakan data tunggal, berkelompok atau data yang dikelompokkan ke dalam tabel, maka kamu bisa langsung lihat datum atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Tapi kalau data tunggal, biasa kamu bisa tabel terus tali. Biar kamu paham, kita ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, modus dari data berikut adalah 102, 108, 106, 107, 108 dan seterusnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 35 data di sini. Penyelesaiannya agar lebih mudah, buat dalam bentuk tabel turus seperti ini. Nah, jadi untuk tabel turus seperti ini ya. Untuk pengelompokan di sini ada nilai, turus dan frekuensi. Dari sini kita bisa lihat nilai itu 102. Frekuensinya ada 5. Berarti 102 di sini itu ada 5. Nah, turus ini seperti angka untuk menghitungnya ya. Dihitungkannya, jadi di sini ada 5 begitu. Dan 7 jika sudah 5 dicoret. 7 yang di bawahnya seperti itu. Jika kalian ingin menggunakan tabel turus seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk ukuran letak antara lain adalah kuartil atau biasa digambarkan dengan Q, desil atau yang biasa disimbolkan dengan D, dan persentil P. Dalam menentukan ketiganya, yang harus diingat adalah mengurutkan distribusi data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing 25%, di mana titik-titik pembaginya yaitu Q1, Q2, dan Q3 disebut nilai kuartil ke I. Perhatikan ilustrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa kuartil pertama, Q1 atau kuartil bawah, ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi. Kuartil kedua, Q2 atau kuartil tengah, ialah nilai dalam distribusi yang membagi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bawahnya atau tengah-tengah. 3. Kuartil ketiga, Q3 atau kuartil atas, ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian bawah. Rumus dan contoh soal. Letak KI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1/4.
Nah, tentukan kuartil 3 kuartil dari data berikut ini. Nah, penyelesaiannya, banyaknya data adalah 75, berarti N sama dengan 75. Selanjutnya, gunakan rumus kuartil data tunggal. Q1 sama dengan N plus 1 per 4 sama dengan 75 plus 1 dibagi 4 sama dengan 76 dibagi 4 sama dengan 19. Q2 sama dengan 2 dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 2 dalam kurung 75 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 dikali 76 dibagi 4 sama dengan 38. Q3 sama dengan 3 dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 3 dalam kurung 75 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 dikali 76 dibagi 4 sama dengan 57. Dari penghitungan di atas, kuartil 1 adalah data ke-19, kuartil 2 adalah data ke-38, dan kuartil 3 adalah data ke-57. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing 10%, sedangkan titik-titik pembaginya ialah nilai-nilai desil sebanyak 9 buah nilai yang disimbolkan dengan D1, D2, D3 sampai dengan D9. Rumus mencari desil yaitu letak D sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Contoh soal. Data nilai ulangan bahasa Indonesia dari 15 siswa adalah sebagai berikut: 7, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 6, 9. Nah, tentukan D3 dan D6. Penyelesaiannya, data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, data yang telah diurutkan itu 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, banyaknya data yaitu 15, berarti N sama dengan 15. Desil ketiga terletak pada nilai ke 3 dalam kurung 15 plus 1 per 10 sama dengan 4,8. Jadi D3 sama dengan data keempat plus 0,5 dikali data ketiga min data keempat, berarti 6 plus 0,8 dikali 7 dikurang 6 sama dengan 6,8. Desil ketiga terletak pada nilai ke min 6 dalam kurung 15 plus 1 dibagi 10 sama dengan 9,6. Jadi D6 sama dengan data ke-9 plus 0,6 dikali data ke-10 dikurang data ke-9 sama dengan 7 plus 0,6 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 7,6. Selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing sebesar 1%. Sedangkan titik-titik pembaginya ialah nilai-nilai persentil sebanyak 99 buah nilai yang disimbolkan dengan P1, P2, P3 sampai dengan P99. Rumus mencari persentil yaitu letak PI data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal nomor 1. Nomor 1 ada sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4.
tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Penyelesaiannya, pertama-tama kita akan urutkan data tersebut, maka hasilnya akan menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu kita akan menggunakan rumus persentil data tunggal. Letak nilai persentil ke-50 di urutan data ke-50 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 5,5. P50 sama dengan data ke-5 ditambah 0,5 dalam kurung data ke-6 dikurang data ke-5 sama dengan 7 ditambah 0,5 dalam kurung 7 kurang 7 sama dengan 7. Jadi, persentil ke-50 sama dengan 7. Kemudian kita akan mencari letak nilai persentil ke-85 di urutan data ke-85 dalam kurung 10 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 330 dibagi 100, hasilnya adalah 9,35. P85 sama dengan data ke-9 ditambah 0,35 dalam kurung data ke-10 dikurang data ke-9 sama dengan 10 ditambah 0,35 dalam kurung 11 dikurang 10 sama dengan 10,35. Jadi, nilai persentil ke-85 adalah 10,35. Selanjutnya adalah ukuran sebaran data. Nilai mean atau median hanya menitikberatkan pada pusat data tetapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data tersebut. Untuk membandingkan sebaran data dari dua informasi distribusi adalah salah satu alasan kita mempelajari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang akan dipelajari yaitu varian dan simpangan baku. Varian dan standar deviasi simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman variasi dan statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari variasi S kuadrat. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Rumus varian yaitu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI kurang X per tutup kurung kuadrat dibagi N dikurang 1, atau S kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Simpangan baku standar deviasi. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya. Sehingga perlu digunakan simpangan baku, karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Rumus simpangan baku S akar sigma buka kurung XI kurang X per tutup kurung kuadrat per N kurang 1, atau S akar N sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1. Contoh soal. Hitunglah varian dan simpangan baku dari data 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15. Penyelesaiannya, N sama dengan 8. X per sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 11 tambah 13 tambah 15 per 8 sama dengan 60 per 8 sama dengan 7,5. S kuadrat sama dengan 1 per 8 buka kurung 1 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat tambah buka kurung 2 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 4 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 6 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 8 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 11 dikurang 7,5 kuadrat tambah buka kurung 13 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 15 dikurang 7,5 tutup kurung kuadrat sama dengan 1 per 8 buka kurung 6,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 5,5 tutup kurung kuadrat
tambah buka kurung 3,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 1,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 0,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 3,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 5,5 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 7,5 tutup kurung kuadrat sama dengan 1/8 buka kurung 42,25 ditambah 30,25 ditambah 12,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah 12,25 ditambah 30,25 ditambah 56,25 tutup kurung sama dengan 1/8 dalam kurung 186 sama dengan 23,25. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 23,25 sama dengan 4,82. Jadi data tersebut mempunyai ragam S kuadrat sama dengan 23,25 dan simpangan baku S sama dengan 4,82. Berikut adalah latihan soal untuk bahan evaluasi kalian dari penjelasan kelompok 3. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.